Kesaksian yang luar biasa itu lahir dari proses yang tidak mudah. Tetapi di atas semuanya justru inilah kesaksian yang menyukakan hati Tuhan, karena bukan hanya berbicara tentang hasil. Banyak daripada kehidupan umat Tuhan itu ketika mendengarkan kesaksian hanya hasil, diberkati uang sekian miliar, diberkati uang sekian ratus juta, dan itu menimbulkan akan rasa iri. Tetapi ketika menjalani sebuah proses di dalam Tuhan, dan disitulah yang akan jadi berkat bagi banyak orang, karena nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan kita tahu kesaksian yang luar biasa ini, dan itu membuahkan akan hasil, sehingga dari yang dulunya sepertinya tidak mungkin jadi mungkin, sepertinya mustahil dalam keterpurukan, di dalam kebangkrutan, apalagi masa-masa pandemi. Dan kita tahu dalam masa-masa pandemi banyak perusahaan-perusahaan besar pun kolaps, dan mereka untuk bisa bangkit lagi susahnya setengah mati. Namun oleh karena Tuhan, tempat beliau ini berusaha, beliau ini bekerja, beliau punya usaha, dan Tuhan pulihkan. Meski kesaksian tadi dikatakan belum 100%, karena Tuhan menjadikan semua itu di dalam ketepatan. Tuhan mengajar kita untuk berproses, bukan protes. Karena kunci menuju hidup sukses itu adalah proses, bukan protes. Yang percaya katakan amin. Kalau kita banyakin protesnya, tidak akan sukses. Tapi kalau kita jalani prosesnya, kita akan alami yang namanya itu kesuksesan. Yang percaya ditepuk tangan buat Tuhan. Dan saya mau bertanya terlebih dahulu pada saudara, siapa yang ingin mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu? Katakan. Dan untuk mengalami mujizat Tuhan, kita perlu seperti kesaksian tadi, melibatkan Tuhan dalam hidup. Dan kita lihat akan firman Tuhan pada kesempatan ini. Buka sama-sama dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, mulai ayat yang pertama. Dua Raja-Raja pasalnya yang keempat, mulai ayat yang pertama, dan kita akan baca bersama-sama sampai ayat yang ketujuh, supaya kita tahu perikopnya dan kita tahu storynya, dan itu kita akan memberikan sebuah nilai untuk kita belajar tentang firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Yang pria membaca ayat yang ganjil, yang wanita membaca ayat yang genap. Perikopnya berbicara tentang minyak seorang janda. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ingin tahu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang anakku takut datang dan mengambil anakku menjadi bagian." Ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah pejabat-pejabat di luar daripada segala tetanggamu, kejar-kejaran kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sedangkan kau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. pergilah perempuan itu daripadanya, Tutup jalan itu secara jalan masuk. dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Secara yang terus semua. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu lagi. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada ahli Allah, dan Orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu dan hiduplah lagi lebihnya, engkau sempat." ya, semua tolong perhatikan ke depan bahwa kisah story dari firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hidup di dalam Tuhan itu bukan anti masalah. Karena dari seorang janda ini, suaminya adalah seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Kehidupannya jelas kita pasti tahu secara rohani. Tetapi kenapa mereka diizinkan mengalami masalah? Disitulah supaya saudara itu hidup di dalam Tuhan,
Jangan engkau seringkalinya hanya mau yang enak, mau yang baik, mau yang tenang, mau yang nyaman. Karena di dalam semuanya itu tidak akan membuat engkau dewasa. Amin. Dalam kesemuanya itu tidak akan pernah membuat imanmu naik level. Karena bagaimana iman kita ini bisa naik level kalau kita tidak pernah menghadapi kesulitan? Bagaimana kita menghadapi pergumulan? Iman akan tetap stuck, tidak akan pernah bertumbuh jika tidak menghadapi akan tantangan. Tetapi sekalipun kita mengalami persoalan demi persoalan dalam kehidupan, Dia Tuhan yang sekalipun berjanji untuk menyertai, tapi Tuhan tidak pernah berjanji untuk membuat bahwa langit atau awan selalu biru dan jalan selalu rata. Tapi janji Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan itu sampai selamanya. Yang percaya katakan amin. Dan dengan penyertaan Tuhan inilah kita mau belajar dari janda ini. Dan hal yang pertama untuk kita mengalami mujizat Tuhan, perhatikan baik-baik di ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Untuk mengalami mujizat Tuhan dalam hidupmu, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Meskipun engkau terkadang mengatakan, Pak, kenapa ketika saya udah hidup takut akan Tuhan, saya mengalami masalah? Dan saya mau berkata kepada saudara, banyak orang ketika melihat temannya, rekannya, saudaranya, relasinya, mereka mengalami mujizat kesembuhan. Kita seringkali kepingin mengalami seperti mereka, betul? Tetapi pertanyaannya sekarang, untuk mengalami mujizat kesembuhan berarti harus sakit. Mau nggak sakit? Pasti kita nolak. Tapi kita mau terima mujizat kesembuhan dari mana? Kamu mau disembuhkan, kamu harus sakit. Kamu mengalami akan kelimpahan, kamu harus mengalami kurang. Kamu mau diberkati, kamu harus mengalami masalah. Dan ini yang terjadi. Untuk bisa mengalami mujizat Tuhan, kita takut akan Allah. Di saat kita mengalami persoalan pun, Dia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Maka takut akan Tuhan itu penting. Saya teringat tahun 2011 ketika di dalam pelayanan kami ada salah satu anggota, karena semua sudah menikah, hanya ada satu anggota ini yang belum menikah. Terus kemudian beliau bertanya kepada saya, Pak, apakah saya masih diberi Tuhan kesempatan untuk menikah? Dan saya berkata, jika Tuhan berkenan dalam hidupmu, bisa terjadi. Tetapi kenyataannya, saya sudah melayani Tuhan dan beliau hamba Tuhan, beliau khotbah. Tetapi keadaan kehidupan, disitulah Tuhan munculkan akan satu rema melalui firman-Nya tentang zaman Musa, di mana ketika di zaman Musa itu Firaun memberikan perintah kepada para bidan-bidan, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Itu masa di mana Israel ditindas oleh Mesir, sehingga bayi-bayi dari orang Ibrani, mereka yang laki-laki pasti dibunuh, tetapi yang perempuan aman. Nah, oleh karena bidan-bidan ini takut akan Allah, dan Allah membuat mereka berumah tangga atau menikah. Karena bidan-bidan itu belum menikah. Dan saudara bisa lihat itu dalam Keluaran 1 ayat 21, di mana akhirnya Tuhan membuat bidan-bidan itu berumah tangga. Dan saya ngomong sama salah satu pengurus saya, sekalipun mustahil bagi manusia, karena pada waktu tahun 2012 dia menikah, dia usia 45 tahun, wanita, dengan semuanya standar, tidak yang berlebih, bukan orang yang tinggi dengan bodi yang sempurna, enggak, biasa. Wajah juga pas-pasan, malah mungkin di bawah rata-rata. Apa yang mau dibanggakan selain mengandalkan Tuhan? Disitulah firman ini turun pada dia. Menginjak bulan Januari tahun 2012, saya ngomong sama dia, dan firman ini saya benamkan. Saya berkata, meskipun engkau hamba Tuhan, engkau khotbah, engkau tahu firman, pertanyaannya, lakukan firman enggak? Karena banyak orang pelayanan tidak melakukan firman, percuma. Akhirnya semuanya song, tidak akan membuahkan hasil.
Dan saya berkata, salah satu ciri takut akan Tuhan, jangan ngatur Tuhan dalam hidupmu. Pertama, dia membela diri, saya ngatur Tuhan dari mana? Dari keinginanmu. Karena dia berkata, saya sebagai seorang evangelis, ketika saya menikah, saya mendapat pasangan minimal pendeta. Yang kedua, saya sudah punya rumah. Ketika saya menikah, saya dapat pasangan, paling tidak pasangan saya udah punya mobil. Dan saya mau katakan, itu ngatur Tuhan. Itu standar yang diberikan. Maka terkadang banyak kehidupan anak-anak Tuhan pula, mereka tidak menikah, bahkan sampai usia yang udah lanjut, tanpa mereka sadari standar mereka. Itu ngatur Tuhan. Sedangkan kita yang perlu diatur Tuhan, yang percaya katakan amin. Bukan kita ngatur Tuhan, kita yang diatur Tuhan. Amin. Karena kalau kita ngatur Tuhan dan tidak akan terbukti, dan bertahun-tahun dia nggak menikah sampai usia 45 tahun. Bulan Januari tahun 2012 firman ini masuk. Beliau juga melayani di salah satu gereja yang ada di kota Semarang. Lalu ngobrol dengan gembala sidangnya. Kebetulan gembala sidangnya bapak dan ibunya kenal kita baik semua. Dan beliau berkata, saya dinubuatkan oleh Pak Freddy tahun ini saya menikah. Haleluya. Padahal saya menyampaikan tentang firman, bukan menubuatkan dia menikah. Dia hanya bertanya, masih mungkinkah saya nikah? Kalau Tuhan berkenan mungkin. Karena Pak usia 45 kalau Tuhan mau bisa. Amin. Kok bahkan terkadang saya menjumpai umat Tuhan itu usia hampir 60 aja masih berkeinginan menikah. Sampai saya berkata fokus Tuhan. Jangan hanya fokus menikah. Karena suaminya udah meninggal dan dia kepengen menikah lagi. Dan saya berkata fokus Tuhan dulu, senangkan hati Tuhan. Karena bagi Tuhan gampang. Sebab jangan sampai kita ngatur Tuhan yang ujungnya nanti kita nyalakan Tuhan. Karena apa? Di saat kita salah memilih pasangan hidup, itu jadi neraka kedua dalam kehidupanmu. Amin. Dan kita kemudian nyalakan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Aku sudah berdoa, aku sudah cari Engkau, aku sudah ke gereja, sudah melayani Engkau. Kenapa keadaan itu begini? Yang salah bukan Tuhan, kita. Seringkali tanpa kita sadari kita ngatur Tuhan. Maka kita perlu takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan salah satunya kita manut kersane Gusti. Amin. Kita mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kemauan Tuhan bukan kemauan kita. Disitulah ketika saya membenamkan firman ini dan saya bilang, sekalipun kamu seperti saya hamba Tuhan, tetapi kalau kamu tidak takut akan Tuhan, firman tidak akan pernah mengubah hidupmu. Disitulah ketika dia ngomong sama bapak ibu gembalanya, terus kemudian bapak ibu gembala sempat telepon istri saya. Istri saya bertanya, Pak, Papa menubuatkan dia tahun ini menikah. Saya tertegun. Hah? Enggak itu. Karena jika Tuhan kasih nubuatan baru saya sampaikan. Kalau Tuhan tidak beri, saya tidak mau buat-buat itu saya. Tapi kalau Tuhan beri, dan itu pasti terjadi. Sebab kalau saya tarik sedikit mundur tahun 2010-nya, ketika kita lagi pujian dan penyembahan di rumah saya, dari belasan pengurus yang ada, Pak Sigit waktu itu yang gitar, nah ini ada Pak Sigit supaya menjadi saksi hidup, karena beliau masih hidup kan. Beliau kita nyembah, masuk dalam penyembahan. Roh Kudus ngomong begitu jelas kepada saya masih ingat secara detailnya bahwa semua pengurusmu akan aku berkati mobil satu persatu sesuai kapasitas mereka yang sudah menikah. Siapa yang mau terima akan berkat Tuhan seperti ini, angkat tangan. Keren kan? Saya langsung berhentikan, Pak Sigit stop dulu. Saya ngomong, Roh Kudus ngomong kepada saya sampaikan. Kemudian kita lanjut lagi, nyembah lagi sampai selesai. Ada satu daripada pengurus saya datang dan dia ngomong pada saya begini, Pak, mohon maaf ya Pak, bukan saya itu kurang ajar dengan Bapak, tetapi jujur saya tidak percaya yang Bapak sampaikan. Kalau saudara ada di bagian saya, apa yang akan kau lakukan? Mau marah? Kalau saya enggak, saya berkata, kamu percaya atau tidak, seperti hanya
ketika Yesus tadi datang kali yang kedua, are you ready or not? Kamu siap atau tidak? Yesus masih datang. Kamu percaya dan tidak, itu urusanmu. Tapi urusan Tuhan ketika mau memberkati. Dan nanti lihat. Dan saudara mau tahu, 7 hari kemudian, orang yang tidak percaya sekalipun, dia orang yang pertama kali terima mobil dari Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara pasti kaget, kok bisa ya? Itulah Tuhan. Karena yang memberikan mobil adalah ibunya sendiri. Maka ketika ibunya meminta saya untuk adakan diskon di rumah ibunya, saya berikan sedikit ruang karena Tuhan ingatkan saya pada waktu itu tentang mobil tersebut. Karena saya tahu bahwa keluarga ini ada 3 bersaudara dan anaknya laki semua. Pengurus saya anaknya nomor 2. Sedangkan masih ada anak yang baru dan mereka sama-sama udah berkeluarga. Dari ketiga anak ini yang belum keluarga yang terakhir, yang nomor 3, yang bungsu. Orang tua kecenderungannya sayang kepada anak yang sulung atau anak yang bungsu. Tetapi kenapa ketika diberikan sebuah mobil jatuh ke anak yang tengah, bukan yang sulung maupun yang bungsu? Maka ketika saya berikan ruang kesaksian untuk ibunya menyampaikan bahwa yang ada di pikiran saya pada waktu itu hanya dia, Pak. Tidak ada anak yang lain. Padahal sama-sama anak yang baru udah berkeluarga, anaknya 2. Yang pengurus saya juga udah berkeluarga, anaknya 2. Kalau orang tua biasanya kan kecenderungannya anak sulung nih, dikasih ke anak barunya. Kok ini ke anak nomor 2? Ternyata ibunya menyampaikan yang ada dalam pikirannya hanya anak tersebut. Dan jika bukan Tuhan tidak mungkin. Karena Tuhan yang sanggup untuk mendolak-dalikkan akan hati manusia, akan hidup seseorang. Sehingga bagi Tuhan itu sangat gampang. Dan orang tersebutlah yang pertama kali mendapatkan. Baru setelah yang satu persatu semua terima. Pak Sigit terima, semua terima. Dan hanya ada satu yang belum menikah lagi. Maka ketika tahun 2012 bulan Januari saya sampaikan firman, waktu berjalan seperti biasa. Kemudian di bulan Mei saya dikasih tahu dia kenal dengan seseorang. Lalu mereka udah mulai serius dan Agustus mereka akhirnya menikah. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Meski saya tidak menubuatkan, saya menyampaikan firman dan dia Tuhan yang membela saya. Oleh karena apa? Takut akan Tuhan. Saya tidak pernah ngatur Tuhan dengan kedagingan saya, dengan keinginan saya. Saya ikuti yang Tuhan mau. Maka sekalipun terkadang disalahartikan orang, tetap Tuhan bilang. Tetapi ketika dia akhirnya bertobat, dia ngomong ke saya merendahkan hati dan diri saya di hadapan Tuhan. Saya tidak mau atur Tuhan. Sehingga ketika dia dapat suami, dia bukan pendeta, dia hanya jemaat biasa. Dia tidak punya mobil, dia tidak punya rumah, dan bahkan dia duda 1 anak. Semua yang daging dipangkas Tuhan, keinginan manusianya dipangkas Tuhan semua. Tapi jadi seperti yang Tuhan mau. Dan sampai detik ini kehidupan rumah tangga mereka itu akur, bahagia, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan buat Tuhan. Maka itulah untuk sudah mengalami mujizat Tuhan yang pertama, hidup takut akan Tuhan itu penting. Amin. Ngomong sama kiri kanannya, hidup takut akan Tuhan itu penting. Dan kembali lihat di ayat yang pertama perikop yang B. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Untuk mengalami mujizat Tuhan, hal yang kedua saudara perlu ngerti, yaitu pasti mengalami masalah. Ingin diberkati keuangan, pasti jelas bahasa kita orang didit. Tidak punya uang, orang didit. Kalau yang dari luar pulau mungkin nggak tahu, orang didit. Taunya mungkin sepeda motor yang 2 tak ketika dibelier kan, reng orang didit. Kan suaranya mirip-mirip 11-12. Kita mau diberkati kesembuhan, kita harus sakit. Kita mau mengalami pemulihan,
kesunyian, berarti ada sesuatu kendala yang terjadi. Maka di saat kita mengalami mujizat Tuhan, kita harus ngerti ini. Dan ini tidak bisa dihindari. Karena bagaimana mujizat terjadi kalau tidak ada persoalannya. Sehingga ketika dari istri Nabi ini mengalami masalah, yaitu hutang yang ditinggalkan suaminya, sekalipun suaminya adalah hamba Tuhan, suaminya Nabi Tuhan, tetap Tuhan izinkan masalah terjadi. Jangan terus ketika kita udah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya harus baik, semuanya enak. Kita nggak bisa ngatur Tuhan. Sebab Nabi sebesar Elisa, ini Elisa yang nolong, tetapi kita pun tahu Nabi sebesar Elisa menjelang matinya Elisa sakit, dan penyakit itu yang membawa Elisa kepada kematiannya. Alkitab mengatakan seperti itu. Tetapi saudara perlu tahu, sekalipun Elisa sudah mati, Alkitab mencatat jenazah tersentuh tulang belulang Elisa, jenazahnya hidup. Sakti kan, sekalipun sudah meninggal, tetapi Elisanya tetap mati. Dan bahkan ketika dia mati, dia sakit, tidak bisa sembuh. Berarti apa? Ada daulat kuasa Tuhan yang kita tidak bisa lawan. Kita nggak bisa ngatur Tuhan, kita yang diatur Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka agar kita hidup dalam Tuhan, kita ngerti akan koridornya, dan kita nggak bisa keluar dari koridor. Hidup kita ini memang seperti kereta api, ada jalurnya kalau kita mau ikuti, dan itu pasti akan sampai tujuan. Yang percaya katakan amin. Tapi kalau kita keluar dari jalurnya, pasti akan ada resiko yang besar, mencelakakan diri kita, mencelakakan orang lain, dan tidak akan sampai ke tujuan. Maka hal kedua untuk kita mengalami mujizat Tuhan, kita harus mengalami masalah. Gak bisa kita kepengen enak, kepengen baik, semuanya normal, semuanya gak ada masalah. Lalu yang gak enak ikut siapa? Bapak Gembala Saudara, kasihan dong. Beliau juga mengalami masalah, hanya berbeda story dengan kita. Dan lihat ayat selanjutnya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kubantu bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Hal ketiga untuk mengalami mujizat Tuhan, saudara perlu jujur di hadapan Tuhan. Karena kenapa seringkali mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita? Kita seringkali merasa benar, sehingga kita untuk jujur di hadapan Tuhan susah. Bahkan di saat kita ada gesekan dengan orang lain, kita merasa Tuhan kan dia yang salah, kenapa aku yang harus minta maaf? Kita jujur aja dengan Tuhan. Bahkan di saat kita mengalami persoalan apapun, terbuka dengan Tuhan. Apa yang ada padamu? Maka itu wanita ini jujur. Yang ada di rumah hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Berarti dia gak punya apa-apa. Kondisinya bisa dikatakan sangat miskin, mustahil secara manusia. Tetapi kan kita lihat bahwa story-nya nanti mujizat terjadi. Maka untuk mengalami mujizat Tuhan inilah saudara perlu yang ketiga jujur di hadapan Tuhan. Amin. Kalau engkau gak jujur di hadapan Tuhan, tidak akan pernah terjadi terobosan. Perhatikan akan statement saya, jika iblis tidak bisa buat engkau salah, dia akan buat engkau merasa benar. Disitulah banyak kehidupan umat Tuhan, orang Kristen, untuk ditegur susah setengah mati, merasanya benar. Karena apa? Dia merasa nggak salah, orang lain yang salah. Kalau udah seperti itu, kalau saya nggak kebaskan aja, udah selesai. Nggak perlu diperdebatkan, apalagi berdebat soal firman. Firman bukan untuk diperdebatkan, amin. Firman untuk dilakukan. Berdebat tidak akan membuahkan hasil, dilakukan membuahkan hasil. Ya percaya katakan amin. Makanya kalau kita justru seringkali merasa benar, kita tidak bisa terbuka di hadapan Tuhan, kita tidak bisa jujur, mujizat tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Buktikan aja perkataan saya. Karena itu salah satu tipuan iblis akhir zaman.
Di saat dia tidak bisa buat engkau salah. Kenapa Pak nggak bisa buat saya salah? Karena kita tahu firman, kita melakukan firman. Dia cari celah nih. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. Dia cari celah. Maka disitulah di saat dia tahu kita melakukan firman nggak ada celah, dan dia berusaha memutarbalikkan. Kalau kau nggak bisa dijatuhkan, kau dibuat benar. Makanya tipuan akhir zaman daripada iblis juga berubah. Bukan seperti dulu. Dulu iblis menyeramkan, setan gundul lah, pocong lah, kuntilanak lah, suster ngesot lah. Sekarang udah nggak laku. Seperti handphone saudara. Jika handphone saudara hari ini masih seperti dahulu Nokia, Sony Ericsson, Siemens, maka tidak akan laku di pasaran. Karena hanya bisa untuk buat telepon dan SMS, tidak bisa untuk WhatsApp, tidak bisa untuk Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Maka itu muncul Android. Inovasi. Iblis pun sama. Iblis berinovasi dalam kehidupan supaya bisa menjerat kehidupan anak Tuhan. Dengan apa? Dia bukan lagi muncul sosok yang menyeramkan, tapi dengan sosok yang memikat. Contohnya, ketika suami istri, tahu-tahu suaminya digondol wanita lain. Kalau itu wanita, wujudnya setan, menyeramkan, suaminya mau ikut? Pasti enggak mau. Tetapi wujudnya sebaliknya, yang memikat. Akhirnya takut. Begitupun istri digondol pria lain. Kalau yang datang menyeramkan seperti genderuwo nggak akan berangkat. Tapi karena memikat, handsome, berangkat, kesengsem soalnya. Maka disitulah tipuan yang bisa kejaman supaya saudara ngerti. Kenapa pula orang Kristen jatuh dalam buta? Karena tanpa disadari yang muncul dalam kehidupannya kedagingan, hanya berpikir keinginan bukan kebutuhan. Dan begitu pun hati-hati buat ibu-ibu yang arisan. Nanti kumpulanmu, circlemu, di saat kau ngajak nih ke mall, lalu lihat di tepak-tepak yang ada itu ya, di gondola-gondola ada tulisannya sale, sale, gak ada pisangnya, sale, 50%, 70%, 80%. Dan engkau merasa, emang ya, mumpung ini, tapi aku gak punya duit nih. Temanmu berkata, gak apa-apa, naik kartu kreditku dulu, kan bayarnya bulan depan. Oh iya, bayarnya bulan depan. Akhirnya gue kartu kredit, bulan depan gak punya duit, tidak bisa bayar, jatuh dalam hutang. Itu tipuan iblis akhir zaman. Bukan yang menyeramkan, tapi yang memikat. Maka saudara perlu tanggap, perlu ngerti. Jangan sampai kita terlena dan kita masuk dalam jerat iblis. Karena yang namanya jerat itu pasti tersembunyi. Yang kedua, namanya jerat itu pasti memikat. Amin. Maka itulah saudara perlu jujur di hadapan Tuhan. Dan lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkat. Dan hal yang keempat untuk mengalami mujizat Tuhan, perhatikan baik-baik. Lakukan apa kata Tuhan. Bahkan terkadang ketika engkau merasa kok sepertinya aneh, sepertinya nyeleneh, contoh paling gampang yang paling seringkali mendasar dan susah untuk dilakukan, yaitu ketika Tuhan suruh kau mengampuni orang yang bersalah sama kamu. Jujur aja, gampang apa susah? Susah. Apalagi kau berkata, wah gue sampai mati Pak. Orang seperti ini tidak akan pernah masuk surga, karena surga tidak akan pernah ada yang namanya kekecewaan. Di surga tidak ada namanya kepahitan. Di neraka banyak. Maka itulah saudara perlu ngerti. Di saat Tuhan katakan melangkah, bergerak. Engkau mau melamar pekerjaan, seringkalinya ketika orang ngomong atau mungkin keluargamu, saudaramu, lah kamu mau melamar pekerjaan, jasamu cuma SMA, itu yang S1, S2, S3. Bahkan Samsung tahun ini S25,
mereka banyak yang nganggur. Kamu mau kerja, gak mungkin keterima. Jika kita dengarkan apa kata orang, bukan kata Tuhan, maka mujizat tidak akan terjadi. Tapi ketika dengarkan kata Tuhan, melangkah dan di dalam pimpinan Tuhan, sekalipun ijazahmu hanya SMA, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya di tangan buat Tuhan Yesus. Saya membuktikan dari salah satu pengurus saya. Pengurus saya dia ijazahnya SD, tetapi dia bisa bekerja di tempat-tempat yang bonafit di kota Semarang. Tadinya ketika usianya dia di 30-an, dia masih suka keluar, masuk keluar, karena kalau keluar masuk kan belum masuk kerja, saudara. Dia masuk dulu baru keluar. Maka saya supaya tidak salah untuk berbicara, karena seringkali kita itu kan kebiasaan untuk berkata-kata, seperti hanya ketika kita itu berkata PP. Nah, pulang pergi, padahal kan pergi dulu baru pulang. Iya kan? Maka itulah masuk kerja baru keluar. Bahkan terkadang hamba Tuhan itu ada yang kepucuk ngomong salah. Saya melihat malaikat naik turun, malaikat turun dulu baru naik. Kan malaikat dari surga, dari atas, bukan malaikat naik turun. Makanya perhatikan baik-baik. Dia ijazahnya SD, dia masuk sebuah perusahaan yang bonafit, semua karena Tuhan. Bosan keluar, pindah tempat lain, bagus lagi tempatnya. Tetapi karena usia udah 40 lebih, saya berkata, ini waktunya kamu setia. Jangan bosanan, pindah sana, pindah sini. Kamu merasa bahwa Tuhan buka jalan, kamu percaya dengan cara Tuhan, dan Tuhan tolong kamu, tetapi jangan permainkan Tuhan dengan kedagingan. Yaitu apa? Rasa bosan, pindah, nanti gak nyaman dikit, pindah. Dan puji Tuhan sekarang udah beberapa tahun dia kerja di tempat yang terakhir. Namun di atas semuanya perhatikan baik-baik bahwa apa yang sepertinya bagi manusia itu tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Yang percaya katakan amin. Yang bagi manusia sepertinya itu mustahil, ijazahnya hanya SD. Tapi ketika Tuhan berkenan dan Tuhan bisa tolong dia bekerja, maka saudara perlu mengerti, lakukan apa kata Tuhan. Bahkan ketika kau melayani ketika Tuhan berkata bergerak, jangan berpikirlah tidak ada sambungnya Tuhan. Saya ketika mau pelayanan ke Jepang, saudara perhatikan baik-baik. Justru uang yang ada di rekening saya, Tuhan suruh keluarkan, suruh tabur semua. Dan saya dididik Tuhan belasan tahun untuk nabur dan tidak pernah saya tabur. Karena saya tahu semua yang saya miliki punya Tuhan. Kita itu kan hanya sekedar dititipin kan. Maka kalau kita mengerti akan kehidupan, sebetulnya tidak ada satupun yang sesungguhnya benar-benar menjadi milik kita. Sebab nafas yang kita hirup pun harus kita keluarkan. Coba kalau saudara merasa nafas itu milikmu, tahanan terus kuat, gak kuat. Tetap akhirnya kita tahu bahwa dalam kehidupan tidak ada satupun yang sebetulnya benar-benar kita miliki. Termasuk nafas kita pun harus kita lepaskan kembali setelah kita tarik. Maka ketika Tuhan suruh lakukan, kalau kita tahu yang rohani, kalau kita hanya berpikirnya kedagingan, lah duit tinggal sekian. Tuhan suruh nabur, akhirnya kabur, mujizat tidak terjadi. Tapi ketika Tuhan suruh lakukan. Bahkan terkadang ketika orang ngomongin engkau terlalu rohani, terlalu ngerah, abaikan. Karena kita hidup bukan ditentukan apa kata orang, kita hidup ditentukan apa kata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka lakukan apa kata Tuhan. Amin. Dan lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima. Pergilah perempuan itu daripadanya, tutuplah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Hal yang kelima, untuk saudara mengalami mujizat Tuhan, kenapa pintu harus ditutup? Supaya engkau tidak membiarkan hal negatif dari luar masuk. Seringkali yang membuat kejatuhan kehidupan anak Tuhan itu bukan diri kita, karena Tuhan mencipta kita segambar dan serupa dengan Dia. Jika kita tahu Dia Tuhan yang maha dahsyat, Dia Tuhan yang perkasa,
Tuhan menciptakan saudara dan saya berarti kan perkasa. Amin. Begitupun ketika saudara membaca Kejadian pasal pertama di ayat 26 sampai 28, saudara akan tahu dari Tuhan menciptakan kita, tujuannya Tuhan apa? Supaya kita berkuasa. Dan setelah itu Tuhan memberkati. Tuhan menurunkan covenant-nya di ayat 28. Berarti kita ngerti bahwa sesuatu yang luar biasa Tuhan beri dalam kehidupan kita. Maka kenapa terkadang kita masih aja jatuh dalam kehidupan? Karena seringkali yang membuat kejatuhan dalam kehidupan kita memasukkan hal-hal negatif dalam pikiran dan perasaan kita. Disitulah mulai imanmu terjun bebas, membuat kerohanianmu tidak bertumbuh, dan engkau pun akhirnya jatuh. Contohnya, saudara mau buka usaha, lalu tetanggamu, temanmu, saudaramu berkata, "Lah kok iso wong keadaan iki susah kaya ngene? Wis to, rasa sing aneh-aneh. Wong kondisine kahanane. Bar pandemi itu memang kondisine kahanane susah." Kita memasukkan itu dalam pikiran dan perasaan. Maka apa yang akan terjadi? Kita akan buka usaha? Belum tentu. Mikir, iya, daripada ini modalnya jadi modal madul, mendingan orang usah. Akhirnya tidak terjadi mujizat. Dan hidup kita akhirnya semakin down. Mau melangkah, mau pelayanan. Dan kemudian orang berkata, "Apa kamu bisa?" Kita memasukkan hal-hal negatif dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dan itu akan menjerat kita. Akhirnya membuat kita down. Maka hati-hati. Jangan biarkan hal negatif dari luar masuk dalam hidupmu, karena itu akan memperburuk keadaanmu. Yang percaya katakan amin. Sebab hal-hal yang dari luar, kalau kita tidak lawan, pasti seringkali manusia kan begini. Di saat melihat orang senang, dia iri. Di saat orang susah, disorai. Betul kan? Kalau saya life must go on, hidup harus terus berjalan. Abaikan kata orang, tapi ikuti kata Tuhan. Kalau saya begitu, bukan berarti kita tidak menghargai orang, beda. Yang saya sampaikan adalah hal-hal negatifnya. Yang baik, engkau bisa terima itu, serap dalam hidupmu, engkau bisa tiru, engkau bisa aplikasikan dan jadi berkat juga dalam hidupmu. Tapi yang negatif jangan masukkan. Itu akan merugikan engkau sendiri. Yang percaya katakan amin. Engkau mau bergerak, engkau mau berupaya, engkau mau berusaha apapun, ketika hal-hal negatif kau masukkan dalam pikiranmu, dan itu akan membuat engkau down seketika. Maka disinilah kita perlu ngerti bahwa mengalami mujizat Tuhan. Yang kelima, jangan biarkan hal negatif dari luar masuk dalam hidupmu. Dan lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Perhatikan baik-baik saudara, supaya hal yang ke-6 ini kau ngerti bahwa ketika Tuhan memberkati dalam kehidupanmu, Tuhan satu yang ingin Tuhan taruh, bahwa tidak ada berkat yang tercecer. Tuhan gak kepingin berkat tercecer, terbuang sia-sia. Maka kenapa ketika bejananya habis, minyak itu auto stop, dia berhenti. Terkadang ketika Tuhan melihat di saat kita mau diberkati, tapi kita pikirannya udah macam-macam, mau ini, mau itu, mau shopping, mau begini, begitu, dan berkatnya stop. Karena Tuhan tidak mau akan berkatnya itu tercecer dan terbuang sia-sia. Sebab itu tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Maka untuk mengalami akan mujizat Tuhan ini, saudara perlu mengerti ketika kita belajar dari minyak seorang janda. Dan di ayat yang terakhir, berarti yang baik-baik. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Elisa abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu, sehingga dari yang tadinya hutang jadi lunas." Bahkan dikatakan hiduplah dari lebihnya, berarti ada kelebihan. Tuhan tahu takarannya.
Kenapa minyak di saat bejana habis tidak lagi keluar minyaknya? Karena Tuhan tahu takarannya. Tuhan tidak mau berkatnya tercecer, terbuang sia-sia. Maka saya akan rangkumkan buat saudara semua untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, untuk mengalami mujizat Tuhan, engkau harus mengalami masalah. Bagaimana mujizat terjadi kalau tidak ada masalahnya? Yang ketiga, untuk mengalami mujizat Tuhan, engkau harus jujur di hadapan Tuhan. Tanpa kejujuran tidak akan terjadi pertolongan. Tapi ketika kau jujur dengan Tuhan, Tuhan, aku salah, aku bertobat, aku minta ampun, dan biar belas kasihanmu turun. Disitulah surga terbuka, pertolongan Tuhan turun, membuka akan jalan-jalan yang baru dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Dan yang keempat, untuk mengalami mujizat Tuhan, engkau harus melakukan apa kata Tuhan. Sesulit apapun, bahkan ketika Tuhan suruh engkau nabur di dalam kondisi yang sangat sulit, lakukan. Karena nabur tidak selalu berbicara tentang materi. Itu sangat kerdil. Terkadang Tuhan minta tenagamu, waktumu, perhatianmu. Contohnya ketika ada sesamamu yang sakit, Tuhan taruh di hatimu untuk mendoakan. Doakan. Jangan kau berkata, "Apa aku iso?" Bahkan terkadang kau berkata, di saat misalnya ada yang meminta tolong, "Pak, tolong doakan," atau "Bu, tolong doakan. Apa saya bisa? Apa dia bisa sembuh?" Persoalannya bukan hasil, tapi bagianmu lakukan. Hasil itu bagian Tuhan, bagian kita itu adalah proses. Yang percaya katakan amin. Maka ketika kau lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Hasil baru Tuhan. Dan itu bagian menabur, perhatian. Dan disitulah supaya engkau mengerti, menabur tidak selalu hanya karena duit, materi. Bukan. Hidup kita sendiri ini. Dan yang berikutnya perhatikan baik-baik yang kelima untuk mengalami mujizat Tuhan. Jangan biarkan hal negatif dari luar masuk dan memporak-porandakan akan imanmu dan hidupmu. Dan yang keenam, Tuhan tidak mau berkatnya tercecer dan terbuang sia-sia. Sehingga ketika kau mengalami akan mujizat Tuhan dan kau dapat menikmati lebihnya dari pertolongan Tuhan. Karena Tuhan kalau memberi pasti lebih, tidak akan pernah kekurangan. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang percaya pada Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya berdoa biar firman Tuhan pada kesempatan ini akan membawa perubahan dalam kehidupan manusia rohmu, menguatkan akan imanmu. Di saat engkau melakukan firman, kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Yang percaya, beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dan katakan sama kiri kanan, kasih jabat, mujizat sedang on the way. Mari sandal semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa.